malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan Hotman dan Ajeng. Only on Metro TV. Malam ini kita akan membahas tentang derita ketidakadilan dari masyarakat. Sebab Hot Room adalah sarana di mana masyarakat bisa membuka permasalahan hukum secara viral untuk seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya Bang, Abang kan keren banget malam kali hari ini nih. Hah? Dasi kau keren. Lu gak Sepatu Batak keren. lagi lu ngintip pas di orang. Kebanyakan kali aku gaul sama dianya kan. Bagus nggak bola logatnya? Ini Stefano Ricci asli buatan tangan. Buatan tangan siapa? Lebih Tangan mahal Abang. dari Kijang. Oh, buatan tangan Ya? Abang. Iya, bukan buat. Ya, apalagi mau nanya? Sepatu. Luboteng. Luboteng. Ya. Ya, itu yang mungkin yang termahal sekarang sepatu di Indonesia. Wih, Ya. tapi kalau misalnya curhat ke Hot Room gratis apa bayar nih? Kamu mahal kali kan ini. Kenapa Hotman itu sukses mendengarkan derita para rakyat? Karena rakyat itu sudah yakin saya tidak minta duit mereka. Tepuk tangan dong buat Hot Room. Ya. Jadi kita undang juga para pemirsa sekalian. Boleh ya Bang ya mau curhat tentang hukum. Monggo silahkan langsung saja kirimkan berkas-berkas, curhatan, laporan. Boleh curhat ke Bang Hotman soal kasus hukum di sosial media kami. Dan kasus Anda akan Belum dibuka kelar. langsung di sini. Belum kelar Bang, sosial medianya belum. Sosial medianya adalah Metro TV Hot Room atau ke email juga bisa hotroom@metrotvnews.com. Kita akan membahas tentang cek kosong. Ya. Abang sekarang sudah ada beberapa korban yang sudah datang ke Hot Room karena tayangan episode kemarin. Ini pengen banget kasusnya diviralkan. Silahkan Bang. Oke, Siapa aja udah sejak diundang. zaman saya jadi pengacara 30 tahun lalu, 35 tahun lalu, sampai hari ini tidak ada kepastian hukum. Penerbitan cek kosong atau biro gilet itu apakah perdata atau pidana? Ini masih nggak jelas Masih terus katanya kadang-kadang tergantung siapa yang kuat. ya? Oh gitu? Ya, jadi kita mau bahas di sini dengan narasumber-narasumber yang ikut langsung terlibat dalam kasus nyata. Penting itu. Ya, yang pertama adalah Pak Henry, yang katanya dia udah pegang apa nih 9 lembar apa? Cek atau giro yang ternyata kosong juga. Oke, ini Pak Henry dan kemudian ada Ibu Foni yang juga terima berapa cek kosong? 3. Ada 3. Oke. Dan tentu karena keadilannya belum Ibu dapatkan, makanya Anda datang ke Hot Room, begitu? Iya, betul. Kalau udah dapat duitnya kan nggak akan lupa sama kita kan? Ya enggak lah, Bang. Oh, enggak ya. Oke. Banyakan dalam penyidikan di kepolisian. Makanya kita datangkan di sini senior polisi ya. Pak Wadir. Pak Wadir Krimum ya. TV Dexus. Oh, TV Dexus dari Pak Daniel Tahis. Tahir Silitonga. Terima Dari kasih, Mabes Pak Polri Daniel. dengan rekannya ya. Langsung ini Kombes atau Brigjen? Kombes ya. Jadi pasti pengetahuan hukum pidananya sudah melebihi profesor ya. Karena langsung di lapangan ya. Oke, Pak Tahir Silitonga dari Mabes dan rekannya. Dan satu lagi yang sebenarnya dia adik kelas saya tapi sombongnya bukan main. Ada yang ketawa paling gede nih kayaknya. Dr. Asep ya. Pak Dr. Asep silakan Bang. Ya, dia adalah jujur dia ini hakim yang pintar. Kenapa Bang pintarnya Bang? Ya saya tahu karena saya sering dia adik kelas saya. Kalau kami bersidang dia duduk di meja hakim, kita suka kedip-kedipan. Ngapain ya? kedip-kedipan Bang? Karena lihat cewek cantik. Ya. Kode-kode. Beliau sekarang murni sebagai pengamat hukum dan juga dosen ya. Ya, dosen. Ya, beliau adalah waktu S1 dia adik kelas saya. S2. Waktu S3, S2 sekelas. S2 sekelas ya. S2 sekelas. S3 Adik kelas itu. dia duluan masuk soalnya. Oh, enggak. Dia lebih pintar Jadi saya. ada history bersama Sama-sama ya. dokter kami ya. Oke. Oke, nah kita akan ngobrolin tentang cek kosong pada malam hari ini Bang. Tapi kita akan simak dulu video berikut ini yang menjelaskan apa sebenarnya cek kosong. Ini dia kita simak. Kalau tong kosong nyaring bunyinya, kalau cek kosong panjang ceritanya Bang ya. Kayak susah banget itu. Nggak, Jadi orangnya bingung, sampai hari ini bingung. pun kita sebagai pengacara kalau memberikan nasihat kepada klien, pidana atau perdata? Kan kalau orang membunuh kan jelas pidana. Tapi kalau cek kosong atau giro, kita nggak berani mengatakan hitam putih pidana atau perdata. Oh gitu ya Bang. Padahal kan hukum itu membutuhkan kepastian. Tuh. Nah, sekarang kita mau dengerin dulu satu contoh kasus dari Pak Henry. Gimana Pak Henry. kasusnya? Transaksinya dulu apa gimana? Oke. Jadi saya sebagai salah satu supplier spare part di salah satu operator busway Transjakarta sudah berhubungan bisnis selama mungkin lebih dari 5-6 tahun. Dengan PT mana? PT Jakarta Megatrans, JMT. You ada kontrak?
kontrak secara real sih nggak ada karena kita udah saling kenal. Oke. Oke, karena sudah lama. Jadi singkat kata, mereka membayar saya sebanyak 9 lembar giro Ya. di bulan Mei 2016. Lalu saya store semuanya ke bank. Alhasil semuanya kosong. Pemegang saham dari PT JMT ini yang konsorsium 4 perusahaan ini, 4 perusahaan angkutan di Jakarta. Ya. 3 saya nggak berhasil temukan orangnya, nggak bisa dihubungin. Iya. 1 saya bisa hubungin. Katanya apa? Kenapa? Katanya apa pas Lalu yang satu ini bilang, oh bukan tanggung jawab saya. Untuk itu memerlukan waktu hampir 2 tahun. Dari pertama sampai sekarang 2 tahun, lalu sampai sekarang lagi saya tunggu dari bulan Maret 2018 sampai sekarang bulan April 2019 belum ada jawaban. Jadi 1 tahun kasus dia sebulan. ini ada PT-nya udah ganti baju istilahnya. Jadi PT udah nggak ada lagi nih Bang. Tapi kan yang dilaporkan ini Ada kan penanda tangan personnya ada. ceknya. Karena ini kan pidana, ya kan? Penanda tangan ceknya ikut di BAP kan? Betul, ada. Oke. Betul. Masalahnya tidak meningkat dari penyelidikan ke penyidikan. Sampai 2 tahun. Katanya nunggu gelar dulu. Ngantri ya? Antri Kira-kira dulu. begitu deh. Yuk nggak nanya kenapa antri begitu lama gitu. Antri bis kota aja atau kereta api. Coba Sampai 2 tahun. Ya? Terus terang saya warga sipil, saya awam, Bang. Oke. Saya nggak ngerti hukum. Ya, Saya tahu saya dirugikan, saya Ya. lapor Polda, polisi. Ya. Ya udah dia bilang proses, ya udah saya tunggu mau ngomong apa lagi kan. Begitu. Kan ada pengaduan ke atasannya atau ke Propam Polda atau Propam Mabes. Yuk nggak melakukan itu. Saya tidak melakukan Nggak Kita berani langsung itu tanya apa? aja. Saya Ada tidak sama ngerti, Pak Daniel Tahi. Apakah memang untuk penyelidikan Harus pakai 2 giro tahun. yang cuma satu lembar begitu memerlukan 2 tahun? Begini ya, kepolisian itu dalam melakukan penanganan suatu perkara, memang kepolisiannya harus melakukan tahap-tahap tertentu. Yang pertama tadi memang harus dilakukan tahap penyelidikan untuk memastikan bahwa satu laporan polisi itu apakah itu mengandung unsur pidana, itu dilakukan penyelidikan dulu. Nah, sesuai sebagaimana aturan hukumnya memang definisi penyelidikan itu tuh untuk menemukan adakah pidananya dalam satu perkara. Jadi kalau polisi berniat memang cepat karena kan memang beban bagi kita itu untuk bisa menyelesaikan. Tapi kan kita juga tetap menghargai hak-hak orang. Misalnya dia menunda untuk kita panggil atau saya nggak bisa sekarang, saya lagi ada bisnis di luar negeri. Kalau misalnya 3 bulan dia bisnis di luar negeri, kita harus tunggu. Nah, tapi mudah-mudahan dalam kasus ini tidak begitu. Mungkin pertanyaannya adalah apakah saksi dan si terlapor semua sudah di BAP? Semuanya Pak. Jadi dari A sampai Z semuanya di sudah BAP? dipanggil, sudah di BAP, sudah dipanggil ke Polda semuanya. Terakhir kapan itu di BAP? Berapa bulan sih sudah laporan? Setahu saya yang saya dapat surat terakhir kali dari Polda laporan ke saya namanya nih SP2HP. Bilangnya apa? SP2HP-nya? Ada dia bawa berkasnya kayaknya. Saya bawa Mas tapi bawa saya berkasnya belum ya? baca. Jadi intinya adalah saya juga sempat komunikasi dengan penyidik. Bu, ini bagaimana gini? Ya Pak, tunggu ya Pak. Lagi di apa sih? Mungkin diselidikin atau apa? Maksudnya ini berkas, ini kasus bisa gelar perkara atau tidak? Si terlapor sudah ada. Mengakui dia yang tanda tangan. Satu. Dan dipanggil semuanya Oke. juga. Kedua, saksi-saksi pun semua mengakui bahwa benar orang itu yang tanda tangan. Ketiga, bahwa pada saat mengeluarkan itu giro juga diketahui tidak ada dananya. Jadi sejak waktu nulis pun dia sudah tahu tidak ada dananya. Apakah menurut Pak Silitonga itu sebenarnya sudah memenuhi unsur untuk ditingkatkan ke penyidikan? Ya perlu kita harus melihat dengan teliti masalah persoalan cek ini. Ya. Apakah ada pidananya atau tidak? Ini harus dilihat sedemikian rupa. Niat daripada pemilik cek atau menggunakan fasilitas bank ini dalam pembayaran itu. Kita harus lihat itu dan penyidik harus menyelidiki itu, mendapatkan info yang sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya tentang itu. Tapi karena ini kan korporasi, bukan perorangan, hanya sebagai pengurus yang dikecualikan dari satu perusahaan kan dia. Nah, jadi makanya penyidik mungkin menyelidiki itu agak sedikit butuh waktu untuk menyelidiki ini siapa sih sesungguhnya yang bertanggung jawab dalam
badan hukum ini, apakah perorangan, apakah orang-orang tertentu. Tapi atau kalau penandatangan cek tersebut sudah nyata-nyata Sadar betul pada bahwa saat tanda tangani giro, dia tahu tidak ada duit. Apakah menurut Pak Polisi itu sudah ada niat? Kalau dari awal buruk. dia sudah tidak tahu, sudah tahu bahwa tidak ada duitnya, itu pidana. belum tentu juga. Tapi tidak ada duitnya bukan berarti tidak mampu bayar. Jadi kan itu cek ini adalah alat pembayaran berjangka, kan begitu ya. Bisa misalnya 1 hari, 2 hari. Misalnya hari ini di bank itu tidak ada duitnya. Tapi sebenarnya dia adalah pebisnis yang kredibel misalnya. Bank bisa menjamin gitu. Oleh karena itu kan komunikasi antara pemegang cek dengan bank pada saat melaporkan itu harus dicek. Benar nggak ini? Sejak kapan? Oke. Ini adalah nasabah liar atau nasabah memang tidak Andaikan, mampu? ini kita andaikan aja. Iya. Andaikan memang sudah berbulan-bulan rekening itu kosong. Andaikan nih ya. Tapi nanti- masih diterbitkan giro. Nah dijawabnya nanti setelah break dulu. Mungkin berkasnya bisa diliatin ke Pak Daniel Tahi. Kita harus break dulu sebentar. Pemirsa tetap bersama kami hanya di Hot Room Metro TV. Gimana Bang berkasnya dari baca? Iya, tadi masih ada menggantung pertanyaan kepada Bapak Kombes Silitonga dari Mabes. Kalau misalnya Direktorat Serse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sejak 2016 sudah tentu akan ditanya, dia adalah orang yang berwenang tanda tangan. Tapi dia udah tahu berbulan-bulan perusahaan ini nggak punya uang di rekening itu. Tapi dia masih menerbitkan giro. Apakah niat memperdaya di situ sudah terpenuhi unsur pasal 378 KUH pidana? Ya itu Bang Hotman, upaya yang dilakukan oleh penyelidik ataupun kalau itu nanti sudah masuk ke tingkat penyidikan itu untuk membuktikan ketidakmampuan bayar atau kegagalan bayar ini akibat dari apa? Apakah ada niatnya, unsur kesengajaannya ini akan dilihat. Nah, tapi karena saya dengar tadi penjelasan dari pelapor bahwa di tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya mereka kan lancar. Benar. Dan ditandatangani oleh orang yang sama. Benar. Nah, belakangan ini mungkin terjadi sesuatu atau apa di perusahaan itu yang akan didalami oleh penyelidik barangkali ada apa. Karena begini, person yang mewakili untuk penandatanganan itu bukan berarti dia yang harus membayar. Tapi kan kesanggupan itu disanggupi oleh satu badan hukum. Nah itu yang akan diperdalam oleh penyidik saya kira nanti atau penyelidik. Apakah kegagalan bayar ini diakibatkan apa? Apakah ada unsur kesengajaan seperti yang Bang Hotman bilang tadi itu? Sudah tahu tidak ada duit atau perusahaan ini sudah mau bangkrut masih dikeluarkan lagi. Kalau gitu pertanyaannya adalah kalau memang nyata-nyata sudah berbulan-bulan nggak ada duit di rekening itu, tapi masih diterbitkan giro oleh orang yang berwenang, saya bisa simpulkan dari Pak Silitonga tadi bahwa itu sudah terpenuhi niat memperdaya dan itu pidana. Masih ada lagi yang harus diperdalam lagi bahwa apakah person yang mewakili ataupun yang harus menyanggupi membayar apakah orangnya itu juga. Kan sekarang kan badan hukum ini kan tidak bisa badan hukumnya dihukum, harus ada orang yang dihukum yang menjadi person yang mewakili badan hukum itu. Nah, itu nanti akan diperdalam apakah direksi atau gitu, pengurus yang dikecualikan. Misalnya sudah jelas-jelas misalnya PT itu nggak ada income, sudah berbulan-bulan rekeningnya kosong. Jadi sudah dipenuhi semuanya apa yang Pak Silitonga utarakan. Itu sudah pidana. Nah, saya kira nanti akan proses selanjutnya karena ini masih saya lihat tingkat penyelidikan, maka akan digelarkan tadi itu. Pertanyaan saya tanpa ada rasa maksud untuk menyerang lembaganya sendiri, secara global aja Pak Silitonga, kelamaan enggak 2 tahun untuk mengecek itu? Memang saya kira kalau dari segi waktu, 2,5 malah. Ya boleh dilihat itu suatu proses yang amat panjang. Terlalu panjang ya. Jadi ini LP nomor 4793 2016
di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jadi menurut Bapak agak kelamaan ya? Ya mekanisme itu sudah ada. Kalau misalnya laporan polisi ini sudah berapa waktu, akan ada mekanisme untuk pengecekan laporan polisi, analisa dan evaluasi saya potong apa sebentar. yang menjadi Jadi hambatan ya. dari pertama kali saya ngelapor bulan Oktober 2016 sampai Maret 2018 itu kira-kira hampir 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Itu semua sudah dipanggil dan memang penyidik info ke saya, Pak Henry ini sudah dipanggil, ini sudah kan ada di kirimin surat 3 kali 4 kali sudah. Jadi sudah dipanggil semuanya sudah. Sekarang terakhir kalau saya nggak salah tinggal katanya mau gelar Ya maksud saya perkara. lu katanya nggak kok sampai 2 tahun, kok 2,5 tahun untuk. Jawabannya apa? Lagi ngantri Pak Asep katanya. gimana nih? Terlepas dulu dari perdata pidana ya. Jangan Gini. dulu langsung serak perdatanya. Tindak Dari segi perdata pidana menurut kamu, you kan dokter ahli hukum. 2,5 tahun untuk menentukan apakah Untuk ngantri. cukup bukti atau tidak, itu menurut kamu pantas nggak? Tindak pidana itu karena laporan, pengaduan, tertangkap tangan. Ketika ada laporan, pengaduan, ada namanya penyelidikan, katakan beliau. Penyelidikan itu serangkaian ya, penyelidik untuk menemukan tindak pidana. Walaupun ada laporan, pengaduan, kalau kata penyelidik atau penyidik bukan tindak pidana, sampai kiamat pun tidak akan diproses. Itu benar. Tapi pertanyaannya, Memang selama untuk itu. menentukan itu kenapa nggak langsung ngomong aja? Ini ibaratnya begini, saya cubit dia, ini belum tindak pidana kan? Udah hitungan hari kan bisa. Ya. Pertanyaan ke kamu sekarang belum sampai ke substansi. Ya. Untuk ini kan giro. Betul. Untuk menentukan apakah ini pidana atau perdata, apakah penyelidikannya dihentikan atau meningkat ke penyidikan, Anda sebagai dokter yang sudah kelamaan di Jakarta, Ya. pidana itu kelamaan enggak? Itu dulu, jangan dulu ke pidana perdata. Enggak, kita mau jawab data. Tadi kan mesti penyelidikan. Ya. Ketika beliau menaikkan ke proses ke penyidikan, Betul. selama memang tidak pidana tidak bisa naik. Ya kenapa nggak langsung aja kalau sudah Nggak kalau semua dibilangin sudah gitu. diperiksa tinggal bilang aja Sekarang SP2 HP. gini Ini man. masalah perdata selesai. Gini man, semua orang bisa lapor, tapi kalau penyelidik ini bukan tindak pidana, mas bos dikasih tahu. Ya tidak juga itu aturan Bukan, kuhapnya pertanyaannya kok. bukan itu. Hah? Pertanyaannya penyidik itu belum dapat menentukan sikap apakah pidana atau perdata, masih penyelidikan. Betul. Ya, 2,5 tahun. Dia kan lapor ya ke polisi. Berarti Iya. dia beranggapan seakan ada tindak pidana. Iya. Tindak pidana itu seseorang berdasarkan dugaan, Iya. berdasarkan bukti permulaan. Bukti permulaan ada 2 bukti. Selama penyidik belum menentukan 2 alat bukti, sampai kapanpun ya penyidik bisa menentukan itu pidana atau bukan. Ya 2,5 tahun Oke, itu juga pertanyaan ada saya 2,5 begini. tahun berapa tahun, ada Pertanyaan saya batasannya begini. di KUHP. Kalau ini asumsi ya, Iya. seperti tadi saya tanya ke Pak Betul. Silitonga. Pak Silitonga tadi mengatakan sih kalau sudah ada semua itu kelamaan, Iya, ya kan? Betul. Kalau semua sudah terbukti, misalnya nih, Misalnya, betul. penanda tangan mengakui, Ya. dan juga dari rekening bank ketahuan memang sudah berbulan-bulan nggak ada income, Ya. ya sudah nggak ada income, tapi tetap diterbitkan giro untuk pihak ketiga. Ya. Apakah niat memperdaya di situ, Ya. masuk nggak itu? atau itu sudah cukup nggak untuk nggak usah nunggu 2,5 tahun itu dulu, Ya. untuk menentukan apakah ini perdata pidana? Ini kan dipidanakan. Kalau dipidanakan harus membuktikan unsur. Selama ini Anggap sudah terbukti semuanya. terbukti Anggap gimana? Misalnya, maksudnya, Oh ya sudah anggap menurut Anggap, polisi ini kan ada bukti anggap. permulaan. Dianggap ada 378 lah misalkan. terlepas mau 378 kayak mau perdata 379 bukan ini kan kayak. persoalan. Ya. Kenapa untuk menentukan sikap apakah perdata atau pidana Butuh untuk meningkat 2,5 penyidik kenapa 2,5 tahun itu pertanyaannya. Terlepas dulu. Kalau memang tidak cukup ya udah perdata Hukum dihentikan. tidak, sekali lagi Bang Hotman, hukum tidak mengatur 2,5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak menentukan itu. Tapi Anda sebagai ahli hukum Ya. mewakili kepentingan rakyat sering. Ya. Fair nggak terlalu Jadi, mahal nggak keadilan hukum itu? pidana itu baca pasal 3, proses peradilan menggunakan undang-undang ini. KUHP itu ajas legalitas dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai hakim, aturan KUHP yang dipakai. Ya kalau untuk bukan bicara menentukan giro keadilan aja, untuk menentukan giro Loh, aja 2,5 tahun. bukan soal giro, soal garis, apapun Coba, tindak coba, pidana. coba. Selama penyidik tidak menentukan alat bukti, jangan coba-coba menentukan seorang. Karena dia akan dipertanggungjawabkan nanti di pengadilan. Makanya saya kan mengatakan asumsi. Ya. Kan saya makan asumsi. Hukum bukan asumsi, bukti Ini kan loh. kita diskusi dulu. Ya, diskusi, maka gitu. Makanya kita dulu si botak. Nah, bukan soal botak-botak kita. Satu botak, satu ini. Maksud saya terlepas penyidik menentukan sikap apapun Ya. terserah. Mau dibilang pidana atau tidak, tapi kenapa nunggu 2,5 tahun? Itu pertanyaan saya. Ya kan kalau setahun mau apa? Kalau kan harus naik itu untutnya ke penyidikan kan. Ya. Kalau selama nggak ada bukti ngapain naik ke penyidikan kalau nggak ada alat bukti? Ya tinggal bilang aja bahwa memang ini kasus tidak memenuhi syarat untuk keluar SP2HP. Selesai.
Ya, nah sekarang kan tinggal udah tanya belum ke polisinya gimana? Karena suratnya ini Masih masih ngantri katanya di ini masih kepolisian. ngantri. Saya kira nggak ada istilah ngantri di gitu, nggak ada. Itu Ya, istilah ngomongnya bahasa begitu, sosiologis. kan? Hukum nggak ada ngantri. Emang lagi ngantri beras. Mohon maaf saya tanya Pak, maksudnya tidak ada alat bukti apa ya maksudnya? Nah gini, Hah. tindak pidana itu misalkan katakanlah cek ya lepas setuju tidak setuju, katakanlah tindak pidana. Penipuan, Ya. misalnya sekarang dipakai 378 ya. Ya harus ada 2 alat bukti. Seperti? Ada nggak tadi unsurnya tuh dia memakai nama palsu, menggunakan serangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat. Nah itu harus dibuktikan. Nah alat bukti itu KUHP mengatur keterangan saksi, Lo keterangan ahli. pusing dia lo jawab alat bukti Ya kan katanya dia. tadi alat bukti, 2 alat bukti tadi kan ya, itu hukum Oke, itu makanya legalitas pertanyaan itu. saya, menurut Anda sebagai pejuang rakyat 2,5 Ya tahun kalau aja menunggu hukum itu mah cukup nggak? sembiring kan marganya, tahu nggak sembiring? Sederhana, mudah, biaya ringan kan? Gimana Harusnya Pak Silito? cepat kan? Tadi Pak Silito kesini mau tanya 2,5 tahun kelamaan. Saya ini sebagai masyarakat awam kurang mengerti soal hukum. Saya ini pebisnis. Saya supply barang ke Bapak, ibaratnya mohon maaf, saya supply barang ke Bapak. Bapak bayar saya pakai giro. Saya senang dong, saya setor ke bank, tiba-tiba gironya kosong. Saya ngomong ke Bapak tek tak, akhirnya ya di negara Indonesia ini kan adalah hukum ini kan ya kepada pihak berwajib. Pak Hendy, kepada maaf Pak Hendy. Gini, Bang, Polisi, biar cepat saya gini. Kan utangnya berapa? Belum bayar tuh semuanya. total semua hampir 1,5. Pengen cepat kembali uangnya atau orangnya masuk penjara? Pertanyaan Ya, uangnya saya. kembali. Uangnya kembali. Gugat perdata. Saya bikinkan, nggak usah bayar sama saya. Tepuk tangan dong. Oke, kita break dulu sebentar pemirsa karena kita masih ada satu pelapor lagi yang ingin curhat ke Hot Room. Tetaplah bersama kami hanya di Hot Room. Tangan dong. Ya, Metro TV. Oke, Nibor dan pemirsa, dari tahun 2009 sampai 2015 terdapat 893.145 kasus pencairan cek kosong. 800 berapa? 93.145 kasus. Hampir sejuta? Hampir sejuta. Itu di seluruh Indonesia atau apa? Di seluruh Indonesia dari tahun 2009 sampai 2015. Di dalam kurun waktu hampir Dapat kurang dari 6 10 tahun hampir sejuta cek kosong begitu? Betul. Kalau gitu sebelum kita nanti nanya kepada 2 ahli hukum di situ apakah cek kosong itu perdata atau pidana, mungkin kita dengar lagi. Ada pelapor lagi. Ada pelapor lain lagi. Ada Bu Foni dan keluarga yang Ada Bu sudah Foni. datang. Gimana Bu Foni? Cerita dulu. Kira-kira apa? Ini pakai ini. Ya. Kasusnya Ibu kenapa? Dari 2014 saya dan suami nabung di koperasi. Nabung di koperasi. Iya, nabung di koperasi, nyimpen. Nyimpan uang. Berapa totalnya, Bu? Deposito. Deposito di koperasi. Iya, jatuh tempo 2015 kita datang dikasih cek. Waktu jatuh tempo, Iya, saya kok malah datang. dikasih cek. Saya dikasih cek. Tapi waktu pencairan, Waktu pencairan saya dikasih cek. Ada buktinya ya? Coba Ada dilihat. buktinya. Cek itu kosong, Pak. Nah, kemudian saya datang kembali ke kantor koperasi tersebut. terus? Ya, kembali saya Jawabnya datang. Kemudian dia bilang, oke Pak, kalau begitu saya minta waktu 1 minggu. 1 minggu nanti dicairkan. Pertanyaan saya Pak, kejadian ini 2014. Anda lapor polisi sudah? Saya sudah bikin laporan polisi 2015. Di mana? Pak, di Polda Jabar. Ada LP-nya? Ada LP-nya, Nih, saya nih, ada. nih. Itu aslinya. LP ada nomor semua. berapa di Polda Jabar? Polda Jabar. Ya. 2 kali saya lapor 263 Polda nomor Jabar. 3. Tanda bukti lapor tahun LP nomor kok Ini 2015. 2015 sama 17. 2017 641 2015. Ini sudah ada SP2HP berarti sudah diteliti, sudah ada pemeriksaan. Ini apa Bang artinya berarti? Artinya sudah dilakukan penyelidikan, ada di penyelidikan. Tapi Coba. tidak diinformasikan, Pak. Ya tahu, artinya sudah ada penyelidikan. Cuma tadi seperti saya perdebatkan belum meningkat ke penyidikan. Penyelidikan sudah ada, ya. Anda di sini sudah melapor juga ke Propam. Iya. Ini Sudah saya Propam mana nih? Mabes. Mabes Polri. Mabes Itu Polri. jawabannya apa? Sampai sekarang juga? nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada LP, bukankah harus ada BAP dari selanjutnya. berita acara pemeriksaan terhadap pelapor? Ya, seyogianya memang harusnya begitu. Jadi semua pelapor itu harus didengar keterangannya. Terlepas perdata atau pidana kan? Ya, untuk
Itu prosedurnya kita ya, mengetahui apakah yang dilaporkan itu sesungguhnya. Jadi kita dengar, baru setelah kita didengar keterangan dari pelapor, baru kita menginjak kepada saksi-saksi yang kira-kira mengetahui sebagaimana definisi saksi itu, mendengar, melihat, atau mengetahui suatu pidana. Itu mestinya harus dilakukan permintaan keterangan. Jadi menurut Pak Silitonga, apakah ini sudah ada dugaan pelanggaran SOP intern di Polda Jabar? Ada pelapor 2014 di 2015 di BAP juga nggak pelapornya? Nah saya kira kan mereka sudah juga melaporkan ke Propam. Saya kira Secara pribadi Bapak sebagai kombes dari Mabes Polri, pendapatnya bagaimana? Secara bukan, SOP? seharusnya memang sudah didengarkan keterangannya. Seharusnya Ya, sudah ya. berarti- Ya, tapi Artinya, ya. tapi menurut saya panggilannya saya kira sudah ada. Mungkin saya nggak- Ini nggak ada Sampai panggilannya. sekarang juga nggak ada panggilan. Kerugiannya berapa ya? 2,6 miliar. Berapa? 2,6 miliar. 2,6 miliar. Iya. Itu katanya harusnya buat biaya kuliah Itu berlian. buat biaya kuliah putri saya dan sampai sekarang putri saya nggak kuliah loh Pak, ya. Karena saya berjuang bagaimana caranya uang ini kembali. Akhirnya karena saya namanya orang kampung ya Pak ya. Saya ibu rumah tangga yang belum pernah ada masalah apa-apa, saya nggak paham. Jadi tetangga-tetangga saya ngomong gini, Ibu Foni coba pakai pengacara A, pakai pengacara B. Saya ikut Pak, ya kan. Sudah berapa banyak honor pengacara yang kau bayar? Sampai saya jual mobil, Jual saya sampai mobil. jual rumah Pak. Ya, di Bandung juga kami disuruh bayar di sini 3 juta, bayar di sini 3 juta. Masih nggak di BAP juga. Nggak di BAP juga. Bahkan BAP aja nggak jalan ya. Nah, ini Bakalan perhatian polisinya ini. ngomong begini, Bu nggak usah lagi diurus, uang ibu itu nggak mungkin balik. Terus saya ngomong ke bapak polisinya, Bapak tahu dari mana kalau koperasi itu bangkrut, sedangkan saya mata kepala sendiri ngelihat sampai hari ini koperasinya tuh masih berjalan. Saya nih Pak sampai bawa anak saya ke koperasi, sampai saya ngomong gini ke koperasinya, tolonglah kalian kembaliin uang saya berapa-berapa aja buat putri saya ini kuliah Pak. Anak saya ini nggak kuliah lagi sampai sekarang, sedih banget. Gimana Pak Bayangkan Daniel? uang 2,6 miliar itu berapa tahun saya kumpul Pak. saya kira mekanisme yang dijalankan oleh Ibu sudah benar, sudah melaporkan kepada pengawas internal kita. Saya kira mungkin pengawas internal juga akan melakukan langkah-langkah saya kira terhadap apa yang Saya Ibu berjuang tuh dari laporkan. 2015 uang ini loh Pak ya. Berapa tahun? Sampai sekarang nggak ada satupun titik terang yang saya temuin. Setiap saya datang ke Polda Bandung, Polda Bandungnya ngomong gini, Ibu koperasi ini udah nggak mungkin Bu. Nggak mungkin lagi bayar ibu. Saya nanya ke polisinya, Bapak kok bisa bicara begitu? Saya mata kepala sendiri nih ngelihat koperasinya. Saya tiap hari ke koperasi itu. Bakalan saya minta tolong ke koperasi itu. Berapa aja Bapak kasih saya buat kuliah Jadi anak kooperasinya saya. masih jalan sampai Masih sekarang. Ibu jalan bisa sampai lihat. sekarang. Nah, Oke. Kang Asep, Saya bolak-balik minta duit buat kuliah anak Ini saya. mungkin menjadi- Bakalan saya ditertawakan sama koperasinya. Ini mungkin jadi perhatian dari Bapak Kapolda Jawa Barat, karena ini yang menangani Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar, LP-nya B641 tahun 2015. Sekarang saya mau tanya nih, kalau Pak Silitonga kan juga kan udah mempertanyakan, harusnya Harus ada BAP. harus ada BAP. Seharusnya Sekarang sudah saya tanya lagi ke Suheng yang kedua, Pak Asep nih. Menurut you ini pelanggaran enggak nih? Kode apa SOP dari intern penyidik apa? Di Oke, Kita kita sama hold dulu. dengan- Oke, pemirsa kami akan kembali selepas jeda pariwara berikutnya. Tetaplah bersama kami. Hot Room dengan Hotman dan Ajeng only in Metro TV. Pak Asep, tadi sudah ada LP begitu, tapi tidak ada tindak lanjut sesuai dengan prosedur normal penyelidikan. Setelah 4 tahun nggak ada BAP. Ya, apakah itu salah atau tidak dari segi hukum? Ya, kita tidak bisa katakan salah atau benar secara Ya. hukum. Itu kewenangan penyidik. Yang tahu kan penyidik semua faktanya. Apalagi saya nggak ngelihat. Kalau gitu kan. ada orang melapor, Lapor silakan apakah aja. harus ditindaklanjuti kelanjutan sesuai dengan prosedur? Harus wajib
ditindaklanjuti. Kalau tidak dilakukan tugas itu, apakah itu salah? Kan kau bilang tadi wajib. Ya wajib ditindaklanjuti. Kan Kalau tidak ditindaklanjuti itu salah atau tidak? bukan jangan ke sana. Tindaklanjuti apa itu perkara pidana atau tidak? Kalau itu perkara pidana, bukan Ya, naik terus. Kalau itu perkara perdata, bukankah dia harus menentukan sikap juga? Apa, sorry, kasus ini perdata, Bukan kami tidak pidana. dilanjuti. Kalau tidak ada kabar apapun, gimana? Ya yang tahu kan polisi, penyidiknya. Andaikan tidak ada kabar apapun, Anda sebagai ahli hukum, Ya. bahwa ada laporan, tapi tidak ada follow up. Tadi Pak Silitonga dari Mabes mengatakan itu harusnya ada follow up sesuai dengan prosedur pro justisia kabar setidaknya. penyelidikan. Kapolri. Anda sebagai dokter ahli hukum yang mengajari murid tiap hari Ya. agar mengikuti KUHAP, ya. Kalau sudah ada laporan polisi, ya kalau perdata jawab dong, ya nggak? Ada Ya. keluar SP2HP mengatakan bahwa itu perdata. Kalau memang bukan perdata tentu harus diproses. Kalau ini didiamkan di kriminal umum Polda Jabar, salah atau tidak? Ya kalau diamkan pasti salah. Tapi kan Thank you. Tar dulu, sebentar Tuan Sep. dulu. Sebentar dulu. Tapi Tadi kan didiamkan salah kan? Ya. Nah persoalannya kan tadi udah ditanya. Bapak nanya ke Polri, masuk ke Polda kan? Nah berkasnya apa tadi katanya Pak? Jawaban Polda di Jawa Barat katanya berkas-berkas ibu yang 2017 sudah hilang. Karena gedung kami pindah Gini, gedung baru. Sepengetahuan saya kan sekarang prompter apa istilahnya Pak? Modern polisi pasti tercatat, digitalnya pasti ada sepengetahuan saya. Boy, kalau dibilang hilang dan tidak Ya nggak ditindaklanjuti. mungkin. Komputer udah canggih, polisi itu udah canggih loh Justru itulah komputernya. kalau oknumnya yang mengatakan yang tidak benar. Saya tanya Pak Silitonga. Tadi menindaklanjuti Pak Asep. Kalau polisi secara pribadi dari pengetahuan hukumnya merasa ini bukan tindak pidana, dia harus lakukan apa? Penyidik. harus Ya. diinformasikan atau seperti apa? Mekanisme yang ada di kita, memang setelah dilakukan penyelidikan tidak ditemukan pidana, maka dia diberitahukan ini bukan pidana. Ya harus ada Ada action. pemberitahuan. Ada informasi kepada- Ini masalahnya saksi pun nggak Sekarang diperiksa ya. penghentian penyelidikan ada. Saksi terlapor udah diperiksa belum? Nggak ada, Nggak nggak ada apa-apa sama sekali diminta-minta. follow up. Jadi ibu hanya lapor udah selesai. Saya gitu ya? datang lapor 2017, ya kan. 2017 tuh nggak ada kabar Apa-apa, apa-apa. Tapi operasinya ada kan di Bandung itu ya? Ada. Ya. Tapi saya sepintas tadi melihat bahwa saya kira Polda Jabar sudah melakukan langkah-langkah awal, misalnya permintaan keterangan dan segala macam saya kira sudah dilakukan. Cuman mungkin tidak lanjut perlu dilakukan lagi. Ya, Saya ada. kira untuk menindaklanjuti sampai sejauh mana laporan ini apakah berisi pidana atau tidak untuk dilakukan penyelidikan. Oke, lebih kalau lanjut. begitu LP-nya sudah didengar oleh Kapolda Jabar ini. Sekarang kita ke arah yang paling penting. Menurut Bapak Kombes Tahi Silitonga, apakah penerbitan cek kosong dan giro kosong pidana atau perdata? Itu tidak bisa serta-merta kita katakan pidana atau perdata. Tapi pada prinsipnya cek ini adalah satu alat, Ya. satu fasilitas dari bank untuk melakukan pembayaran. Jikalau caranya disalahgunakan, misalnya dilakukan pembayaran, tetapi backupnya di bank tidak sudah tahu dia, saya sudah berikan Ada cek. niat Niat memperdaya. memperdaya. Ada niat memperdaya, itu yang dibuktikan oleh penyidik nanti melalui Kalau catatan-catatan itu yang cukup dikeluarkan bukti, oleh itu pidana? bank. Bagaimana? Kalau itu cukup bukti bahwa niat memperdaya itu ada, Saya kira dua alat bukti saya kira udah sudah cukup. Bisa. Jadi Anda mengatakan bahwa memang cek kosong dan giro kosong itu bisa juga pidana. Gini, kita tidak serta-merta mengatakan Nggak, ini kalau semua. dipenuhi bukti. Saya kira kalau dilihat dari cara menggunakan cek itu. Ya. Misalnya pemenuhan dari, misalnya saya sudah bayar sekarang cek, sudah berikan cek. Tapi saya sudah punya niat bahwa uang tidak akan saya masukkan. Berarti sudah ada niat. Niat jahat. Itu memperdaya. pidana. Nah, Saya kira itu. ada fakta yang Ada menarik unsur Bang. pidana. Tahun 2014 kita ada investigasi dari tim Hotro Metro TV ke Bandung. Katanya 2014 koperasi ini memang sebenarnya sudah tutup sejak 2014. Kita simak tayangan berikut ini investigasi dari tim Hotro Metro TV. Kalau gitu sekarang ahli hukum kita dari Pak dosen, Dr. Asep. Ya. Gimana, Jelas. pidana atau perdata? Perdata lah. Wah, Oh, Dulu, perdata saya lah. tar dulu. Ya kan dipotong dulu lah. Macam mana pula kau ini. Ya. Nah, gini Bang, ya. Kan tadi dikatakan oleh beliau, ya, cek, giro itu salah satu alat bayar giral selain Ya. uang tunai. Berarti ada perjanjian pokoknya, utang, utang. Oke. Artinya apa? Cek, giro itu alat bayar. Alat bayar persoalan perdata. Sekali Ya. itu kunci. Itu jurisprudensi telah mengatakan, baca parya peradilan itu banyak.
Ya. Sekarang faktanya ada, cek kosong dipidana. Ya mungkin tadi kasusnya katakan Bapak tadi, ya. Misalkan tadi serangkaian bohong atau juga ada oknum-oknum tertentu yang memaksakan perkara ini jadi perkara pidana. Dan itu faktanya ada, putusan pengadilan beberapa hakim sekarang itu mempidanakan. Saya termasuk beranggapan dosen situ, dosen gue, dosen si Boris masih pada hidup tuh para hakim agung, mantan hakim agung. Namanya cek kosong, namanya giro bilet itu adalah perkara perdata. Tapi kenapa sekarang jadi perkara pidana? Ya tadi yang tahu kan mereka-mereka. Oke, saya kasih contoh. Iya. Oke. Ajeng ini selamanya adalah perdata, begitu? Perdata. Oke. Jadi menurut Pak Asep ini cek kosong sama giro selamanya perdata. Jadi para korban Dengan yang cek kosong dengan giro kosong itu tidak menyebabkan hutang hilang. Menerima cek kosong berarti harus cari pengacara lain, jangan Pak Asep. Yang kedua dari Mabes Polri, Bapak Kombes Tahi Silitonga mengatakan kalau itu bisa pidana kalau dipenuhi unsurnya. Kira-kira itulah sementara kesimpulan dari kedua diskusi ini. narasumber kita. Dan inilah yang selalu terus bergulir sejak saya mulai praktek hukum. Karena pasal 378 tentang penipuan KUH pidana itu sudah ada sejak 300 tahun lalu, zaman Belanda dibawa ke sini. Sampai sekarang tidak ada solusinya. Saya juga udah baca jurisprudensi di sini. Saya baca 6 jurisprudensi, 2 menyatakan perdata, 4 menyatakan pidana. Jadi kalau Jangan pakai data itu loh, saya punya puluhan loh. ini sementara aja, sementara. Ini dia nih, Saya sementara. banyak bukunya itu. Ya intinya, saya hanya mengatakan bahwa di Mahkamah Agung sendiri berbeda pendapat. Ya jadi kalau begini rakyat ini meminta kepastian hukum, kemana Pak Silitonga? Bapak Kombes Silitonga, kemana kami ini pergi gitu loh? Bukan, hukum ini kan produk masyarakat yang melalui mekanisme ya pemerintah atau dewan gitu kan. Ya saya kira penerangan-penerangan yang seperti ini saya kira mencerahkan kita semua saya kira. Ya tapi di Mahkamah Agung pun dua versi putusannya. Ada perdata, ada pidana. Ini juga bingung. Kalau nggak Memang ngerti selalu hukum juga Adiku pada mengatakan sesuai sarjana hukum kumpul 3-4 pendapatnya kan begitu. Gini Bang Hotman, Satu, tadi dua. saya bilang solusinya kan gampang ya. Katakan adalah pidananya berproses. Nah sekarang yang putusan pidana itu kan selalu pidana atau perdata yang berbeda. Tapi kalau perdata mah putusannya tetap semua sama. Ketika hutang harus bayar. Kalau saya kesimpulannya adalah berupa saran. Mungkin sudah waktunya Mabes Polri memperluas propam Mabes Polri sehingga dia punya sarana yang sangat meluas mengawasi seluruh Polda seluruh Indonesia. Saya kira itu dari saya kesimpulan. Oke. Udah panas, kita foto dulu ya. Kita foto bareng ya. Foto, kita abadikan momen ini dengan Oppo F11 Pro. Karena Oppo F11 Pro ini bisa potret memukau dalam gelap. Oke. Ayo kita Cus, kumpul cus, di cus. tengah, aku foto dari sini ya. Ayo Pak Tahir, yuk. Yuk, silakan, Kita silakan. foto. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih para narasumber sekalian. Oke, nih. Demikianlah acara Hot Room dengan Ajeng dan Hotman only di Metro TV. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Henry, Terima kasih. Ibu Poni, Bapak Kombes Tahi Silitonga dari Mabes, musuh saya Asep, Dr. Asep, dan tentu kami mengucapkan terima kasih juga kepada Oppo yang sponsor acara ini sehingga rakyat kecil terbantu. Dan pemirsa, bagi Anda yang memiliki keluhan hukum, ingin curhat bagaimana selanjutnya kasus Anda akan ditangani, monggo silakan Anda bisa langsung saja videokan diri Anda atau kirimkan berkas Anda ke nomor berikut ini atau ke alamat berikut ini Metro TV, di IG-nya juga, dan IG Bang Hotman juga boleh ya. Hotman Paris Official Instagram saya, seluruh rakyat Indonesia dari mulai ujung Papua sampai ke Tapanuli datang ke Metro TV. Oke, akhir kata saya Ajeng dan Hotman Paris Dan Dan Boris Boker. undur diri, sampai jumpa minggu depan di Hot Room. Dadah.